Penyebabnya apa? Ya karena sering cemas. Orang Pahing itu sering cemas dan terburu-buru kerjaannya supaya cepat kelar, ya, karena tanggung jawabnya besar, ya, cepat kelar, harus cepat selesai kayak gitu. Nanti takut, wah kalau nggak selesai gimana ini? Padahal ini targetnya 1 minggu harus selesai. Nah ini sudah 1 minggu lebih belum selesai kerjaannya. Nah, akhirnya apa? Cemas dan takut karena terburu-buru tadi, sehingga apa? Bisa mengakibatkan gangguan lambung. Ojo turu sore kaki, ana diwangang lang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan ya iku bagian nipun wong melek sabar narima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang penyakit-penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran Pahing. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang penyakit yang sering diderita oleh pasaran legi. Nah, kali ini yang kita bahas bagi panjenengan yang mempunyai weton pasaran Pahing. Nah, untuk besok-besoknya nanti kita bahas untuk yang pasaran Pon dan pasaran Wage dan pasaran Kliwon. Langsung saja kita mulai. Orang dengan weton pasaran Pahing ini dikenal mempunyai energi yang sangat kuat dan semangatnya juga kuat. Nah, wong-wong Pahing energik, ambisius, berapi-api, itu orang Pahing. Sehingga Pahing ini mempunyai elemen api yang sangat kuat. Dan anginnya juga kuat. Maka tidak heran setiap saat sifat dan karakternya bahkan kepribadian orang-orang Pahing ini cenderung berapi-api. Selalu semangat, selalu optimis, selalu ambisius, serta penuh semangat dalam hidupnya. Ini orang-orang Pahing. Egoismenya juga tinggi. Ini orang Pahing. Mau diakui atau tidak, orang Pahing itu ya memang agak egois dan keras kepala. Nah, ini kalau tidak dikontrol bisa berpengaruh terhadap kesehatan panjenengan. Nah, apa saja penyakit yang biasanya diderita oleh orang Pahing itu? Yang pertama, biasanya tekanan darah tinggi,
bludrek, nak Jawa dulu itu bludrek, kena bludrek ya. Nah itu tekanan darah tinggi ini orang-orang Pahing yang sering diderita. Karena apa? Akibat dari emosi tadi ya, yang mudah tersulut. Jadi lah caranya ya harus kontrol emosi. Kalau sudah menderita penyakit tekanan darah tinggi, lah ini kadang-kadang untuk menurunkan supaya normal kembali ini kan agak sulit ya, butuh waktu. Kalau leluhur kita dulu bisa dengan menggunakan ramuan-ramuan herbal, itu bisa. Contohnya kalau sekarang ini yang sering dipakai seperti daun teh Afrika ya. Daun Afrika itu 3 saja lembar gitu, nanti direbus ya, 2 gelas air jadikan 1 ya, tinggal 1 direbus ya, tinggal 1 gelas, nanti kemudian diminum pagi sama sore gitu. Nah, daun Afrika. Atau bisa juga menggunakan daun alpukat. Daun alpukat juga bisa. Ada 7 lembar gitu nggih, daun alpukat dengan rebus dengan 2 gelas air, nanti sisakan 1 gelas ya. 1 gelas nanti diminum. Itu juga bisa banyak ya, untuk ramuan herbal untuk menurunkan tekanan darah tinggi itu banyak. Maka yang terpenting apa? Kontrol emosi ya untuk orang Pahing, dan jangan sampai terlalu berpikir keras-keras. Jadi mikirnya ojo kenceng-kenceng. Itu nanti tekanan darah jenengan naik. Kemudian yang nomor 2, penyakit yang sering diderita oleh orang-orang Pahing itu biasanya gangguan lambung. Nah, penyebabnya apa? Ya karena sering cemas. Orang Pahing itu sering cemas dan terburu-buru. Kerjaannya supaya cepat kelar ya, karena tanggung jawabnya besar ya, cepat kelar, harus cepat selesai kayak gitu. Nanti takut, wah kalau nggak selesai gimana ini, padahal ini targetnya 1 minggu harus selesai. Nah ini sudah 1 minggu lebih belum selesai kerjaannya. Nah, akhirnya apa? Cemas dan takut karena terburu-buru tadi, sehingga apa? Bisa mengakibatkan gangguan lambung. Jadi kecemasan itu bisa memicu gangguan lambung. Nah solusinya bagaimana? Yo sering meditasi ya supaya lebih tenang. Kemudian juga harus kontrol ya, kontrol diri, tidak usah tergesa-gesa. Yang penting apa? Teliti, telaten. Kemudian yang nomor 3, penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran Pahing ini adalah sakit kepala atau migrain. Jadi sering kena migrain atau sakit kepala separuh. Ini orang-orang Pahing. Karena apa? Sering berpikir keras tadi. Jadi ojo kenceng-kenceng mikire wong Pahing ya. Dan jangan terlalu fokus saja pada pekerjaan. Ya sekali-kali healing-healing, jalan-jalan santai, dinikmati gitu. Jadi jangan kerja terus mikir berat terus ya. Kalau memang bebannya itu terlalu berat, yo jo dipikul, yo kadang-kadang diselehno barang. Gitu guys. Untuk orang-orang Pahing. Jangan terlalu berpikir keras. Dibikin slow saja, santai. Lah solusinya bagaimana? Ya kembali lagi harus keseimbangan ya. Olahraganya juga harus teratur meskipun olahraga ringan, kemudian makan makanan yang sehat, jangan terlalu yang mengandung lemak jenuh. Kemudian banyak makan sayuran dan juga buah-buahan. Jangan terlalu banyak makan daging yang warna merah. Karena jenengan ini energinya sudah kuat, unsur apinya, elemen apinya kuat. Kalau ditambah sering makan daging yang warna merah, nanti tambah
emosinya tambah meledak-ledak. Nah, itu untuk orang baik. Kemudian gangguan penyakit selanjutnya yang sering diderita orang Pahing itu biasanya tidurnya ini nggak bisa nyenyak atau gangguan tidur, kadang sulit tidur atau insomnia. Karena apa? Sulit untuk menenangkan pikiran. Lah solusinya bagaimana? Yo tenangkan pikiran, banyak meditasi, olah pernapasan, gitu ya. Sering-sering untuk menikmati hidup panjenengan. Banyak refreshing, jalan-jalan, kadang-kadang pas liburan jalan-jalan santai, nah, gitu. Jadi jenengan pikirannya ndak kenceng terus, itu ya. Kemudian penyakit selanjutnya yang sering diderita oleh orang weton Pahing ini masalah jantung. Nah, penyebabnya apa? Karena orang Pahing itu tadi kan energinya besar. Dan terkadang orang Pahing itu kurang mempertimbangkan keseimbangan tubuh. Kalau unsur di dalam tubuhnya ini tidak seimbang, siapapun itu ya gampang terkena penyakit. Jadi antara unsur tanah, air, api, udara yang ada di tubuh kita sebagai unsur pembentuk tubuh kita ini harus seimbang. Nak wong Jawa semedi atau meditasi, bahasa keren sekarang meditasi, sering-sering meditasi supaya lebih seimbang. Ya, lebih banyak dzikir, bagi yang beragama Islam banyak dzikir, banyak ibadah, sholat malam, lah itu bisa untuk menenangkan pikiran panjenengan. Jadi emosi ini penting untuk dikontrol orang Pahing. Ya, latihan pernapasan juga penting, meditasinya juga penting. Kemudian untuk menghindari makanan yang memicu asam lambung. Ya. Ini penting karena apa? Bermula dari lambung dulu. Ya. Hindari makanan pedas, contohnya, kemudian yang berlemak jenuh. Nah, kemudian banyak istirahat. Harus pola tidur ini juga harus dijaga orang Pahing. Ya, istirahatnya ini penting sekali. Kemudian juga olahraga ringan, itu yang terpenting. Jadi itu penyakit-penyakit yang sering diderita oleh weton pasaran Pahing menurut Primbon Jawa. Demikian bahasan kita kali ini, mudah-mudahan panjenengan semuanya, kita semuanya diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat walafiat, bergas waras semuanya, ya lahir ya batin. Demikian, mudah-mudahan bahasan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan apapun yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.